Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau nanya nih soal kenapa sih saya harus belajar kitab, padahal saya sendiri nantinya bakal dipertanyakan, kalau kamu punya takdir, kamu harus mengerti takdirmu apa. Kira-kira bisa dijelasin gak maknanya atau pengertiannya, sekiranya kamu mengerti dalam Al-Quran. Ini yang saya bahas. Ketika saya berbicara tentang ini, kira-kira ada gurunya enggak? Dipertanyakan sama seseorang tentang diri saya pribadi. Pasti ada, Pak. Pasti ada, Bu. Pasti ada, Bun. Pasti ada, Dek. Pasti ada, Kak. Pasti ada siapa kawan-kawan lah. Pertanyaan seperti itu, intinya ada guru enggak? Pasti ada. Guru itu tidak selalu Bismillahirrahmanirrahim wal-as, demi masa, tidak berurusan dengan waktu, tempat, dan objek. Yang pastinya guru itu selalu memberikan amanah yang terlontarkan dalam lisan, meski dalam hitungan tidak lama. Lo pernah mondok, ya lo pernah berpendidikan, formalitas, intinya membawa agama, pelajaran mata kuliah atau mata pelajaran agama. Ya benar, itu udah pasti jelas. Yang gue pertanyakan adalah ketika Ustadz membacakan seperti kitab seperti ini kitab Qurratul Uyun, terusnya ada kitab Sadawal Ibadah soal Kanuhal Ibad, Sadawal Ibadah, terus ada kitab Nahwu Sorok, Mithul Syarifah, terusnya Mithul Jurmiyah, dan seperkawanan Sabinatun Najah, dan lain-lain. Intinya adalah Ustadz kalau ceramah, gurunya siapa? Kiai. Nah, kiai gurunya siapa? Habib. Nggak mungkin. Di akhir zaman kayak gini, kiai mana mungkin berguru dengan habib. Saya lihat kulitnya memang bermusuh, isinya insya Allah enggak. Isi itu lontaran kerasnya fikih masih kisaran, mohon maaf, fikih masih kisaran asban dari kalimatillah, bukan dalam bentuk doa tetapi dalam bentuk lisan yang tercela, dicela, dan mencela. Artinya teori. Kayak misal gini, kulit itu fikih, usul fikih, mahfudzat, lempar dalil, ad-dalilun wadallah, terus lagi hadis, tafsir. Intinya masyarakat itu di sekeliling, apa yang didapatkan, didengar berupa taklim atau jurumiyah. Jurumiyah ini pelayanan, penyampaian, muqaddimah, muhaddzar, itu pembelajaran terpenting. Nah, intinya saya itu masih risih gitu kalau misalnya dengar ada, untuk apa kamu sholat sementara kamu belum meyakini adanya agama kamu. Lah, emang sholat harus yakin dulu? Sholat itu niat dulu, innama a'malu binniyat, nawaitu. Soal keyakinan itu gak usah ditanyain, udah kelihatan. Keyakinan itu udah bawaan, lahiriah Islam, ya udah lanjutin, tinggal mewujudkan niat dan praktik. Contoh gini, gue baca ini, Iqra, bacalah. Gue maksud saya sendiri,
baca ini hurufnya gundul, mana saya ngerti, saya programming cok, mana gua ngerti, mana saya ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadril azim lidzatika fi kulli waqtin. Alhamdulillahilladzi sinina li ibadin nikah wa nahyu ma'an syafa'ah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa arabil azimil qail tankihu tansilu fa inni makathir bikumul am. Al-Imam wa ala alihi tayyibati wa ashabatul ajma'in wa azwajihi ummatihal mu'minin wa tabi'ina wa man tabi'u ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi intinya kita belajar, sebetulnya yang saya pelajari dari gerakan sholat bahasa Arab. Saya bahasa keseharian gitu, bahasa Arab logo. Kayak di programming itu bahasa framework, bahasa coding dipelajari gampang karena kita udah selaras, seserver, sesistem, karena itu pendidikan kita. Tetapi ketika gue belajar bahasa Arab dengan bahasa-bahasa pergerakan tubuh melalui fardu, jadi sunnahnya ke bawah. Seperti ini sunnahnya, belajar tesis bahasa Arab menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran. Contoh gerakan sholat menggunakan bahasa Al-Quran. Ketika tahu artinya dari gerakan sholat tersebut, artinya kita saya kulu, sementara kita mengerti wal mufrad dilal bayan, mengerti dalam segi penjelasan serta artinya. Terus pokoknya fleksibel lah, kenal bahasa Arab itu. Buat teman-teman di programming, jangan pernah kalian berputus asa soal pelajaran. Kita bisa kok. Kalau kalian udah pinter bahasa Inggris, bahasa Indonesia, speak stitch English, verb 1, verb 2, dan kalian tahu rumus-rumus bahasa Inggris, bahasa Arab, kalian ketahuilah bahasa Indonesia rumus bahasanya adalah A, I, U, E, O. Bahasa Jepang A, I, U, E, O. Katakana hiragana pun berbahasa seperti itu. Begitupun bahasa Arab A, I, U, E, O. A, I, E. Bahasa Jepang Karsan Korea A, I, E. Japanese Jawa Karasan Jawa. Sunda pun sama A, I, U, E, O. Apa saja sih yang menggunakan rumus bahasa seperti itu, A, I, U, E, O. Bahasa Arab ketika mempelajari bahasa Quran A, I, U, E, O. Ya benar, setinggi apapun Al-Quran pasti dasarnya A, I, U, E, O. Alif A, kasroh I, alif domah U, E. Konsonan dalam bahasa Indonesia O, Au, Dom, ketemu baru sebelum alif O. Oke. Bulan apa sih? Oh iya, bulan Mei tahun 2026. Gak tahu kenapa kita motivasi di balik sesuatu masalah apapun yang saya pelajari di programming, pasti saya diingatkan ini. Nggak penting, belum penting kalau kalian punya pakaian kusal, yang penting bisa menghormati dan menghargai orang. Kalau sholat ya memang benar, dalam sunatnya itu baju panjang, celana panjang, intinya pakai sarung atau pakai kopiah peci, itu sebagai syariat, dan isinya adalah kalian memperdukan itu dengan kalimat tauhid atau Al-Quran. Kalau selebihnya untuk menghafal Al-Quran, ya kalian pelajari ikronya dulu, ikro dasar, lalu peningkatan pencapaian juz amma Al-Quran hingga ke kitab yang mesti kalian pahami. Apalagi kalau misalkan kita berdiplomasi, pekerjaan kita remote,
terusnya GDG community, kita harus mengenal bahasa mereka. Karena kenapa? Keseharian mereka berbahasa udah seperti makanan kita berbahasa Indonesia, mereka pun berbahasa Arab di sana, seperti Eropa Latin, terus Aljazair, Saudi, Iran, bahkan yang negara berkonflik, negara bersekutu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa mereka belum tentu bisa bahasa kita. Dan akhirnya kita harus berkecimpung dunia berbahasa, pintar berbahasa, agar apa yang kita kerjakan, mereka tahu dengan apa yang kita lakukan, dengan aktivitas apa. Kira-kira ide solusi itu digunakan dalam berbahasa agar mereka mengerti maksud dan tujuan kita. Itu intinya, pintar berbahasa. Bukan hanya itu, bagi agama kami dan agamamu yang berbeda, itu lakum dinukum waliyadin, artinya bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Intinya adalah kalau kalian mengenal agamaku kalian harus mengerti dasar-dasar normatif agama. Lil awwali marratin ila syahadatuka asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. You are join us in the Muslim or Muslimah in Islam. Choose of keyword for words is only syahadat. Kalian harus read on, baca syahadat. Jadi join us in AXMI, Flex Accessibility from in Islam, available myself and study, learn, design, learn. Oke, itu aja teman-teman, semangat ya. Apapun yang terjadi, akhir zaman kayak gini, udah kita kecangkupan aja dengan agama kita. Saya diingetin, saya juga ngingetin kalian teman-teman. Intinya setiap masalah, setiap problema, apapun yang terjadi, bisakanlah, usahakanlah jangan pernah curhat terhadap manusia, jangan pernah bersandar sama manusia. Kalaupun itu kalian butuh bantuan, nggak apa-apa ke manusia. Khairul linnasi anfa'u linnas, karena satu manusia akan dibutuhkan pada manusianya itu sendiri. Beda dengan kita curhat sama Allah, kita punya masalah curhat saja sama Allah. Amalannya satu, innallaha ma'ana. Satu, innallaha ma'ana. Allahumma yassir wala tu'assir. Allah tidak akan mempersulit kerjaan kita selama kita mau berusaha pekerjaan itu sendiri. Itu aja. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat coy, ngoding coy. Portal data Microsoft